Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Budia di sini. Kita hari ini akan belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengucapkan semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Nah, meskipun kalian belajar daring dari rumah, semangat tetap harus terjaga dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh proklamator dan tokoh lainnya dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Masih ingat kan kita minggu lalu membahas apa? Ya, kita minggu lalu itu membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Bagaimana prosesnya, terus bagaimana perjuangannya sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang tokohnya. Karena di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu tidaklah mudah. Kita kemarin udah belajar kan bagaimana perjuangannya melawan penjajah, melawan Belanda, melawan Jepang, itu kan sangat-sangat susah sekali. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang tokoh siapa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada banyak sekali tokoh dan harapannya atau tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah agar kalian bisa mendapatkan nilai yang bisa diambil dari tokoh tersebut dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, sudah siapkan dengan pembelajaran kali ini? Nah, silakan simak pembelajaran pada kali ini dan nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kejutan untuk kalian. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar tentang tokoh proklamator dan tokoh lainnya dalam kemerdekaan Indonesia, kita flashback dulu tentang materi apa yang sudah kita pelajari dari awal semester. Yang pertama adalah tentang imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua tentang dampak imperialisme dan kolonialisme. Yang ketiga tentang pergerakan nasional. Yang keempat tentang pendudukan Jepang. Dan yang terakhir tentang proklamasi kemerdekaan. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tokoh proklamator dan tokoh lainnya dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Ada siapa saja, tidak hanya satu pastinya, ada banyak tokoh yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, kira-kira siapa sih tokoh idolamu? Terus mengapa kamu mengidolakannya? Dan apa yang kamu peroleh setelah mengidolakannya? Karena sudah tentu ketika kamu mengidolakan tokoh, itu pasti tidak hanya wah itu begini nih, itu gitu nih, gitu kan. Pasti punya alasan kenapa mengidolakan dan pasti kamu pengen feedback apa sih yang kira-kira bisa membuat kamu semangat setelah mengidolakannya. Nah, ada satu tokoh yang sangat Ibu kagumi, namanya adalah Hos Cokroaminoto. Kenapa? Karena beliau ini merupakan guru dari Pak Karno dalam belajar politik. Nah, kalian tahu kan siapa itu Pak Karno? Dan dari situ bisa kita simpulkan bahwa Hos Cokroaminoto ini merupakan orang yang hebat karena mampu melahirkan tokoh seperti Pak Karno. Dan kenapa kok saya mengidolakan Hos Cokroaminoto? Karena nanti ke depannya saya itu pengen gitu kayak Hos Cokroaminoto yang nantinya melahirkan generasi bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa seperti kalian ini. Oke, lanjut kita telusuri dulu biografi dari Pak Karno ini. Yang pertama, beliau ini sering dikenal atau lebih dikenal sebagai Bung Karno. Nah, lahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan juga Ibu Ida Nyoman Rai. Riwayat sekolahnya yaitu dari Fox-School, Sekolah Rakyat, hingga ke Standard School, ILS, HBS, hingga ke THS, Sekolah Tinggi Teknik. Nah, sejak kecil beliau ini sudah dekat dengan Hos Cokroaminoto. Nah, kira-kira nilai apa sih yang bisa kita ambil dari Pak Karno? Yang pertama yaitu tegas, berpendirian teguh, dan berani. Beliau ini yang mempelopori berdirinya ASEAN dan juga gerakan non-blok, jadi tidak memihak antara blok barat dan juga blok timur.
Kemudian namanya diabadikan menjadi nama jalan, bahkan di luar negeri, antara lain di Maroko dan juga di Pakistan. Tidak hanya nama jalan, jadi nama rumah sakit juga ada, nama pasar di Sukoharjo itu juga Pasar Insinyur Soekarno. Terus juga nama masjid di St. Petersburg itu di Rusia. Nah, Pak Karno itu identik sekali dengan kata-katanya, kata-kata mutiara. Dan ini ada kata-kata yang sangat bagus menurut saya pribadi, yaitu gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dari situ kita bisa petik bahwa cita-cita setinggi apapun, keinginan apapun, itu janganlah langsung kalian itu minder atau kalian itu nggak pede dengan apa yang kalian inginkan, karena meskipun gagal nantinya itu akan menjadi pemantik semangat kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ada satu lagi nih, hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Bagus bukan? Nah, selanjutnya kita menuju ke tokoh yang kedua, yaitu adalah Muhammad Hatta. Beliau merupakan bapak proklamator. Pada masa Belanda bergabung dalam Perhimpunan Indonesia, sedangkan pada masa Jepang, beliau ini memimpin organisasi Putara. Beliau juga menandatangani naskah proklamasi bersama dengan Bung Karno, menjabat Perdana Menteri sekaligus merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Dan beliau ini sangat terkenal dengan kejujurannya. Oke, sekarang kita menuju ke tokoh lainnya. Kira-kira ini siapa? Beliau ini adalah Ahmad Subarjo. Apa perannya? Peran dari Ahmad Subarjo itu merupakan penengah antara golongan tua dan golongan muda ketika berselisih mengenai waktu dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Terus yang kedua, ini adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini merupakan salah satu anggota golongan muda yang menentang proklamasi kemerdekaan ini dilaksanakan melalui sidang PPKI. Yang ketiga, ini adalah BM Diah. Beliau ini yang menemukan naskah asli yang dibuang oleh Pak Karno. Karena pada saat itu Pak Karno berpendapat bahwa naskah itu kan sudah diketik sama Sayuti Melik. Jadi buat apa nih naskah asli? Makanya dibuang. Nah, oleh BM Diah, naskah yang dibuang ke tempat sampah itu diambil sehingga kita yang sampai sekarang itu bisa tahu bagaimana naskah dari tulisan tangan Pak Karno itu sendiri. Selanjutnya ini adalah Frans Sumarto Mendul. Apa perannya? Peran beliau adalah sebagai fotografer detik-detik proklamasi. Jadi dengan adanya beliau ini kita bisa melihat bagaimana tuh suasana waktu proklamasi melalui foto. Dan ini adalah Chiu Ki-sheung. Chiu Ki-sheung ini merupakan tokoh yang mana rumah beliau ini dijadikan sebagai tempat atau peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya ini adalah SK Trimurti. Beliau ini yang membawa baki bendera merah putih ketika pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya ini adalah Ibu Fatmawati, beliau yang menjahit bendera merah putih. Selanjutnya ini adalah Suwiryo. Suwiryo ini merupakan gubernur Jakarta pada saat itu yang memastikan proklamasi kemerdekaan Indonesia berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ini adalah Muwardi. Muwardi itu merupakan ketua barisan pelopor yang membantu mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ini adalah Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro ini perannya apa? Perannya beliau adalah menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke luar negeri. Nah, itu tadi anak-anak sekalian materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang tugasnya kalian cari tokoh yang kira-kira menginspirasi kalian. Kalian cari nilainya, kalian cari inspirasi apa yang bisa kalian
inspirasi kan ya. Dari nilai dan inspirasi itu harus kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya nilai dan inspirasi yang positif. Contohnya tadi, misalnya Muhammad Hatta itu merupakan orang yang jujur. Bahkan ketika beliau ini berobat ke luar negeri, beliau tidak mau menggunakan uang negara untuk berobat. Nah, nilai apa yang bisa kita ambil dari situ? Misalnya nih, sesuatu yang bukan milik kita atau bukan hak kita, itu ya jangan diambil kayak gitu ya. Nah, untuk pembelajaran pada minggu depan, kita akan mempelajari tentang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena apa? Kalau kalian tahu, meskipun Indonesia ini sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi Belanda ini masih ingin mengintervensi Indonesia, masih ingin menguasai Indonesia. Oke, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melawan Jepang. Oke, nantikan pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini dan mohon maaf apabila banyak kesalahan.